Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Hal apapun yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tiada Engkau yang dimuliakan. Dan hanya Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Atas setiap sisi hidup kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu sore ini ya Tuhan. Buat kami bukan cuma mendengar, tetapi kami memahami dan kami mengikuti apa yang menjadi mau-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau mewahyukan kepada kami yang baru buat kami malam ini. Lewat firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu rapi siap kami Tuhan. Tempat di mana sebentar kami duduk, Engkau berbicara dengan kuat, Engkau sentuh hati kami Tuhan. Dan Engkau perbarui akan setiap hidup kami. Makasih Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, seluruh hidup kami dan tempat ini, dan seluruh keluarga kami. Sehingga setiap berkat yang Kau percayakan untuk kami terima secara penuh malam hari ini ya Tuhan. Makasih Tuhan. Sekali lagi Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dipuji, Engkau yang diagungkan, Engkau yang disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Iya. Mungkin buat Bapak Ibu sempat ada yang berpikir kenapa hari ini kita perjamuan terlebih dahulu. Ke depan saya akan ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengikuti akan sebuah peribadahan itu bukan dengan sebuah format yang harus terus-menerus alurnya seperti itu. Kita mau belajar untuk ya apapun yang menjadi maunya Tuhan kita ikuti aja. Jadi kita nanti akan terbiasa bukan sembarangan, bukan amburadul, tetapi kita ini harus membiasakan diri untuk membiarkan Tuhan itu ngatur semua yang Dia mau. Karena dengan cara begitu, kita akan dengan mudah, ya lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk mendengar apa yang Dia inginkan dan kita belajar untuk mentaatinya. Jadi hari ini mungkin sebagian kita berkata perjamuan harusnya di akhir, firman dulu dan lain sebagainya. Izinkan Tuhan memiliki sebuah pola yang berbeda. Sebagaimanapun kita harus tahu bahwa sekali lagi di atas semuanya tujuan kita datang beribadah. Itu ketemu dengan Tuhan. Kita datang ketemu dengan Tuhan, ngalami Tuhan, dan hidup kita mengalami sesuatu yang terus diperbarui. Kalau kita cuma datang hanya sekedar untuk pujian, penyembahan, dengar firman, ya didoakan, awal bulan, ulang tahun, didoain, ya tidak ada salahnya juga saudara. Tapi kalau cuma sampai seperti itu menurut saya kerugian besar buat kita. Karena bagaimanapun kita ikut Tuhan itu yang kita harus jumpai di atas semuanya adalah pribadi Dia. Jadi hari ini mari sama-sama kita biasakan. Ya. Mungkin nanti satu kali kita ibadah, khotbah dulu, baru worship saudara ya. Ya biarkan aja gitu kan. Ya mungkin orang ngomong kok aneh sih, ya aneh kan biasaan kita saudara. Makanya saya ke teman-teman worship saya selalu bilang, kalau mau pelayanan itu doa. Ya, jangan terus patokan 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 2 lagu lambat lagi. Ya,
Terus begitu nanti kalau dirubah, kok enak rasanya. Ya kenapa? Karena terpola. Padahal kita ikut Tuhan, sekali lagi, garis besarnya yang kita perlu kita pegang adalah bukan ngawur, bukan sembarangan, bukan seenaknya. Tapi ikut Tuhan itu ngikuti formatnya Tuhan, bukan ngikuti formatnya kita. Ya. Kenapa kok ibadah ritualnya seperti itu? Lah itu kan yang buat manusia. Ya. Nah kita sudah terbiasa begitu, ya sudah ikuti aja kan begitu. Tapi kalau kita tidak lakukan itu kan sebenarnya nggak dosa juga kan saudara. Ya bukan berarti terus kemudian kalau nanti khotbah duluan di awal, wah Tuhan gak berkenan gitu kan. Atau mungkin kita berkata, wah mulai sesat gitu. Enggak juga lah saudara. Ya. Tapi izinkan Tuhan itu membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Bukan cuman yang di permukaan. Tapi benar-benar masuk lebih intim, makin sungguh. Karena dalam setiap sisi hidup ini ada proses yang kita kadang-kadang kita enggak tahu. Itu sesuatu yang harus dibongkar. Ya, keburukan, sesuatu yang kadang-kadang Tuhan lihat ini masih belum seperti yang aku mau, proses diasah. Ya, kadang-kadang kita harus melewati sebuah jalan yang dia merasa dia melihat hidup kita ini kalau begini terus gak ada perubahan. Diasah lagi. Dan kita harus tahu memang gak gampang kita sebagai manusia ketika dibentuk seperti yang dia mau. Kenapa? Karena seringkali bertentangan dengan semua yang di daging ini. Berontak, ya merasa paling benar dan lain sebagainya. Dan itu perlu yang namanya terus hidup dalam pertobatan. Nah hari ini saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang beberapa hari ini saya renungkan, saya berpikir ini merupakan bagian yang kita harus benar-benar terus sadari. Dan saya berharap saudara jangan pernah bosan ketika saya ajak saudara untuk memfokuskan hidup ini ke Tuhan terus. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi bicara tentang hari kedatangan Tuhan kita tidak akan pernah tahu kapan itu. Tapi kalau kita melihat semua keadaan zaman yang ada hari ini, semakin dekat sepertinya Tuhan akan datang, saudara. Kalau saudara lihat di postingan media sosial, ya beberapa hari ini, ya, selain ribut soal ijazah gitu kan, ya kita nggak perlu ikut komentar saudara, itu bukan bagian kita. Tapi yang menyedihkan adalah ternyata di Semarang ini kelompok G itu banyak sekali. Saudara mau sadar tidak sadar, ya, kelompok G ini ribuan jumlahnya. Itu yang diketahui. Yang nggak diketahui, nggak tahu saudara. Nah dengan kata lain, dengan hal-hal seperti ini kita nih harus coba melihat lagi. Ya, saya ketika baca itu, saya cuma berkata begini, Tuhan, sekian tahun ya, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, ya, banyak nabi yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, buat Semarang, Ungaran dan sekitarnya. Ya, kita enggak usah bicara Indonesia lah. Ya, Semarang ini banyak yang nubuatkan. Bahkan beberapa kesaksian yang secara langsung ataupun tidak. Hampir semua hamba Tuhan yang saya kenal ataupun yang saya tidak kenal secara langsung, mereka semua bilang katanya kalau masuk ke Semarang atmosfernya beda. Ya. Naik pesawat pun begitu masuk perbatasan wilayah Jawa Tengah atmosfernya beda. Nah saya percaya bahwa Tuhan itu punya sebuah janji, punya sebuah rencana yang dia akan tepati, yang dia akan genapi saudara. Tapi kita perlu tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam bagian hidup ini. Gereja Tuhan, umat Tuhan tidak bisa berpangku tangan. Tidak bisa cuma memikirkan diri kita terus sendiri saudara. Karena bagaimanapun kita manusia nggak pernah ada puasnya. Kepuasan yang kita miliki hari ini pun cuma sementara. Kalau saudara beli sesuatu yang saudara anggap itu sebagai hal yang saudara impikan, kita tidak bicara kebutuhan, bicara impian, keinginan. Percayalah saudara nikmati itu paling seminggu saudara. Paling sebulan, paling 2 bulan. Habis itu ya sudah lewat. Nanti ada lain yang baru, pengen lagi saudara. Dan itu tidak pernah berhenti, karena itulah manusia memang tidak akan pernah ada puasnya.
Nah kalau kita ikut Tuhan cari kepuasan kita terus, menurut saya itu salah formasi saudara. Salah cara pandang, salah frekuensi. Saudara. Karena kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sudah seharusnya kita ini sadar penuh bahwa dialah yang memulai akan hidup setiap kita. Maka dia tidak akan pernah memperlakukan yang buruk atas hidup setiap kita. Nah oleh karena dia tidak pernah akan melakukan yang buruk, pasti dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Nah kalau sudah di bagian ini, kenapa kita masih takut saudara? Sebab sekali lagi, ketika kita berkata kita percaya Tuhan, sebenarnya ujiannya itu bukan di perkataan kita, tetapi di setiap langkah hidup kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Dia? Jujur ketika saya baca berita itu, saya bilang Tuhan, enggak nyangka loh, di sebuah tempat yang dinubuatkan oleh banyak orang, ada orang yang berlaku tidak seperti yang Tuhan inginkan. Oke, hari ini saya enggak akan ajak saudara untuk berbicara tentang hal itu lebih spesifik. Tapi yang saya rindu untuk kita sama-sama sebagai umat Tuhan, saudara saya, semua kita. Ayo kita sama-sama memacu diri untuk mengalami hidup ini yang makin mengenal akan Tuhan. Bertumbuh seperti yang Dia mau dalam kedewasaan yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya jalan hidup kita ini tidak sia-sia. Proses tetap proses, ada saudara. Semua kita diproses Tuhan. Diizinkan ada sesuatu yang Dia inginkan untuk kita dibentuk. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu selalu punya ketetapan yang terbaik buat hidup setiap kita. Nah hari ini, saya akan ajak saudara untuk benar-benar bisa memahami hal ini dan saya berdoa hari ini saudara memiliki sebuah kepastian hidup. Bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal, Dia yang menyertai, Dia yang akan mengakhiri hidup setiap kita. Judul khotbah, kalau saudara mau tuliskan, kadang-kadang ada yang perlu menuliskan judul khotbah. Hari ini judul khotbahnya tulang punggung. Coba saudara renungkan sesaat ketika saudara mendengar kalimat tulang punggung. Apa yang ada dalam benak saudara? Nggak usah bersuara, renungkan aja sesaat. Kira-kira apa? Gitu kan. Karena seringkali kan kita jumpai hal ini, ya kan? Ya. Beberapa arti yang saya dapatkan, saudara, berbicara tentang tulang punggung. Tulang punggung itu sering digunakan sebagai penggambaran bahwa orang yang bertanggung jawab untuk baik itu memenuhi akan setiap kebutuhan dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan, ya, dalam pelayanan juga. Tulang punggung juga memiliki sebuah arti bahwa dia adalah seseorang yang diandalkan. Misalkan saya sebut, Pak Rudi itu tulang punggung gitu kan. Dari Getsemani, jadi otomatis ya semua hal dia harus yang nanggung saudara. Ya, jadi sejak malam hari ini kalau saudara butuh apapun cari Pak Rudi, biar dia yang kerja keras saudara. Nah maksud saya kita mengerti bahwa ketika kalimat itu diucapkan, itu bukan cuma penggambaran sebagai dokter ahli tulang yang kemudian kita membaca secara medis dan lain sebagainya. Malam ini kita nggak akan ngobrol itu, ya. Karena Dr. Timotius yang sebagai dokter tulang lagi pulang ke Jerman, saudara. Jadi bicara tulang punggung tentang medis nanti lain waktu, saudara. Nah hari ini saya rindu untuk kita mengerti bahwa dalam hidup ini tanpa sadar, ada tulang punggung yang kita andalkan atas hidup setiap kita. Nah kita akan buka terlebih dahulu Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian dari ayat yang ke-10. Filipi 4 ayat yang ke-10. Ini yang disampaikan Paulus. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengajaran Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Namun pemberian itu yang kucari, bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Nah, kalau saudara baca dari judul perikop Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20 ini adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi ini ucapan terima kasih Paulus yang disampaikan kepada para jemaat, bagaimana jemaat memperlakukan Paulus dengan begitu luar biasa. Tapi kalau kita mau melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, ada 2 bagian firman Tuhan menurut saya ini bagian yang paling penting dari semuanya. Paulus tidak semata-mata hanya sekedar berterima kasih kepada jemaat pada waktu itu, dan dia mengucapkan kata-kata yang menyanjung akan setiap jemaat yang sudah memberikan apa yang seharusnya. Tetapi lebih daripada itu ada satu hal yang kita mesti ngerti, bahwa Paulus membawa akan setiap jemaat yang ada pada waktu itu, untuk apa? Untuk terus melihat kepada Tuhan dan menaruh akan segala pengharapan kepada Tuhan. Dimulai dari ayat yang ke-13. Saudara menemukan sebuah kebenaran firman Tuhan dikatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di terjemahan yang TB1, terjemahan awal, saya tadi baca di terjemahan yang kedua, yang pertama, itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu poin yang perlu kita ngerti, saudara. Bahwa di dalam segala sesuatu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi saat itu, Paulus mengingatkan, bahwa kamu melakukan semuanya itu juga karena Tuhan. Maka di sini ngomong apa? Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus meyakinkan kepada jemaat pada waktu itu
Bahwa memang pemberianmu itu menolong aku, membantu aku, tetapi semua itu bukan karena kamu yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya Paulus seorang pribadi yang mengalami banyak hal dalam dirinya. Sehingga dia dapat berkata, kekurangan aku sudah pernah lewati. Kelimpahan pun aku sudah pernah lewati. Aku hidup dengan segala sesuatu, ya kan? Dan firman Tuhan dikatakan di sini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia menyampaikan itu karena dia mengerti bahwa hidup yang dia jalani itu atas jaminan Tuhan. Bukan atas jaminan dia sendiri atau jaminan daripada setiap umat yang dia layani. Enggak. Dia terus menyadarkan dirinya, bahkan dia berani berkata dari mulutnya bahwa hidupku ini karena Tuhan. Maka di ayat yang ke-13 dia katakan, dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saya boleh bilang, tulang punggung Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga dengan hidup setiap kita seharusnya. Bahwa yang menopang hidup setiap kita, untuk kita dapat tegak berdiri sampai hari ini, itu hanya Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Saudara boleh berkata, oh iya Pak, tapi saya ini doa sungguh-sungguh loh. Tiap pagi jam 4 nih saya udah doa pagi. Nanti jam 5 doa korporat dengan teman-teman murid Yesus, saya ikut lagi Pak. Sampai jam 7. Habis itu nanti anak saya sekolah, saya masih dengerin khotbah lewat YouTube. Oh, saya ini kerja sungguh-sungguh, habis itu saya berangkat ke kantor. Orang lain belum datang, saya udah datang Pak. Bahkan satpam belum buka pintu aja, saya yang buka pintu. Semua makan siang, begitu tank jam 12 langsung keluar. Saya ini kadang-kadang jam 12 lebih seperempat aja belum keluar. Bahkan tidak pernah saya kemudian setelah telat keluar, masuknya juga telat, tidak pernah Pak. Pulang yang lain sudah pulang, bahkan cleaning service pun sudah bersih-bersih pulang semua, saya masih belum pulang. Jadi saya ini karena kerja sungguh-sungguh, makanya Tuhan berkati saya. Malam hari ini saya ingatkan. Saudara suka, saudara tidak suka, tetap saya mau ingatkan. Saudara bisa kerja seperti itu pun, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan pernah mungkin. Saudara sebagai marketing, tiap bulan nutup target, bahkan bukan cuma nutup target, lebih daripada target. Saudara tidak bisa ngomong gini, karena saya ini fasih ngomong Pak. Apalagi saya tuh melihat pendeta-pendeta pintar ngomong. Jadi saya juga harus belajar sebagai ahli marketing lebih pintar dari pendeta Pak. Saya malam hari ini cuma ingatkan, kita bisa lakukan itu pun karena Tuhan yang memampukan kita. Yang melayani sama saudara, apalagi pelayanan. Ya. Mimbar ini tempat di mana kita ini harus menyadari bahwa kita ini hanya seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya untuk memuliakan Dia. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat kita megahkan. Makanya saya bilang, kita sebagai para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kita ini harus mengerti bahwa jabatan atau tugas yang kita terima itu bukanlah sesuatu yang dapat kita banggakan. Karena justru dalam pelayanan saya pelajari begini, saudara. Makin kita diangkat tinggi oleh Tuhan, justru kita ini harus belajar makin rendah hati. Makin menyadari bahwa hidup ini tidak ada apa-apanya. Kecuali Tuhan yang memampukan kita. Nah ingat saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi apapun hari ini yang saudara lewati dalam jalan hidup ini, ingat bahwa tidak pernah ada yang tidak dapat ditanggung. Semuanya pasti dapat ditanggung.
Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Dia yang menjadi tulang punggung hidup setiap kita. Dia yang menopang hidup setiap kita, Dia yang mengangkat hidup setiap kita. Dan Dia yang memampukan kita untuk tetap tegak berdiri. Karena kerinduan Dia, kita bukan hanya sekedar menikmati hidup di kesementaraan ini. Tapi kita akan selesai sampai akhir dan kita kembali kepada Dia dan menikmati semua yang kekal yang Dia sudah siapkan buat hidup setiap kita. Lalu yang berikutnya kalau saudara lihat, ini firman yang paling banyak orang senang, saudara. Bahkan tidak sedikit yang mengimani firman ini. Ayat yang ke-9 adalah dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa saya bilang ini ayat favorit? Karena ini orang paling senang, saudara. Bicara tentang memenuhi segala keperluanmu. Ini paling senang, saudara. Apalagi kalau bicara tentang kekayaan, kemuliaan, itu yang dicari manusia. Tapi kita perlu ngerti loh, Pak Paulus ngomong ini bukan dengan sembarangan. Dia berbicara hal seperti ini, itu karena dia membuktikan dalam setiap jalan hidupnya, kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan miliki, yang diberikan kepada hidup Paulus, itu tidak membuat hidup Paulus jatuh, atau pergi, atau jauh daripada Tuhan. Nah kita sebagai manusia ini, kita harus belajar. Seringkali kenapa kok Tuhan tidak menyatakan kekayaan dan kemuliaannya? Karena tanpa sadar kita seringkali mau terima itu, tapi hati ini tidak siap. Yang pada akhirnya membuat kita seringkali mengalami penundaan akan setiap janji Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah Paulus ngomong hal ini, dia berkata Allahku memenuhi segala keperluanmu. Dia menyampaikan kepada jemaat pada waktu itu untuk mengingatkan bahwa sebenarnya semua keperluanmu, ya jemaat Tuhan, ingat Tuhan pasti penuhi. Tapi masalahnya adalah begini, di ayat yang ke-20 dikatakan, dimuliakanlah Tuhan, Bapa kita selama-lamanya. Kenapa kok di closing dengan bagian ini? Karena Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi, bahwa ketika engkau menerima semuanya itu, kamu harus ingat, bahwa yang dimuliakan itu tetap Tuhan. Dan kamu tidak layak untuk curi kemuliaan itu. Ini yang saya kadang-kadang begini saudara. Ketemu dengan seseorang dan orang ini ngalami banyak masalah dalam hidupnya. Konseling, ngobrol. Tapi ketika bicara tentang bagaimana harus belajar untuk terus hidup ini memuliakan Tuhan. Itu tidak sedikit yang berkata demikian, Pak, tapi kan yang namanya memuliakan Tuhan itu kan tidak usah harus kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Artinya sungguh-sungguh itu maksudnya pergi ke gereja, harus ikut doa, harus ikut penyembahan, harus baca firman rutin. Nah saya bilang begini, masalahnya kan begini loh. Kamu ikut Tuhan, disuruh begitu aja gak mau. Apalagi yang lebih dari itu kan begitu. Akhirnya yang terjadi, saya dapati orang-orang model begini, maaf ya saudara. Hidupnya tuh muter-muter ya begitu terus saudara. Dari satu pergumulan ke pergumulan berikutnya, dari satu hal kepada hal berikutnya yang gak pernah selesai. Karena keinginan yang di dalam hatinya itu lebih kuat. Dan berpikir bahwa kalau Tuhan yang memenuhi semuanya, aku dapat melakukan segalanya dengan bebas. Padahal kita harus menyadari bahwa apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini, kembali hanya Tuhan yang dimuliakan di atas segalanya. Bahwa Tuhan pasti akan memenuhi semua keperluan kita, karena Dia punya kemuliaan, Dia punya kekayaan, Dia punya segalanya. Tapi masalahnya, seringkali hal itu tertunda terjadi. Kenapa? Ya karena hati kita ini tidak beres, saudara.
Ada sesuatu yang kadang-kadang Tuhan lihat, kira beres ini. Maka dia izinkan waktu berjalan. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk memurnikan kembali hati kita. Karena kalau sudah siap, maaf ya saudara, itu ikut Tuhan itu ibarat kita nih kalau hati kita belajar siap. Saya tidak mau merasa lebih siap dari saudara. Karena hati ini harus terus belajar, dibentuk. Saudara. Tapi kalau kita mau belajar untuk siap, kita mau belajar untuk respon, semuanya itu akan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kita mesti ngerti loh, kalau dia yang jadi tulang punggung, kita ini tidak perlu terlalu mikir banyak. Nanti malah dia yang memberikan sesuatu yang kadang kita seolah-olah itu ibaratnya orang makan itu sampai mau muntah, saudara. Kenapa? Karena semuanya disediakan. Nah, sekarang saya mau tarik kembali kepada firman ini. Paulus ini mengakui dengan penuh bahwa Tuhan itulah yang menjadi tulang punggung hidup Paulus. Sehingga apapun yang dijalani dalam hidupnya, sekalipun ada yang diterima dari setiap jemaat yang memberikan, dia tidak pernah itu membuat menjadi sebuah kebanggaan atau kepuasan. Tetapi dia membawa itu semuanya kembali kepada Tuhan. Bahkan kepada setiap orang yang terlibat dalam pelayanan Paulus pun. Selalu mereka dibawa untuk mengingat bahwa semuanya dimulai daripada Tuhan. Dan atas kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup Paulus. Hari ini saudara, saya berdoa buat setiap saudara di tempat ini. Ayo sama-sama menyadari bahwa Tuhan itu tulang punggung hidup setiap kita, saudara. Mungkin pekerjaan boleh turun omset. Mungkin kita ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini memenuhi akan seluruh kebutuhan hidup kita. Mungkin juga kita harus keluar daripada sebuah pekerjaan. Karena perusahaan ditutup dan kita ikut di PHK. Tapi apapun itu, kalau Tuhan yang menjadi tulang punggung hidup kita, maka kita ini tidak akan pernah khawatir. Sebab dia tahu kita tidak akan pernah dibiarkan untuk tinggal dalam sebuah kehidupan yang lemah dan lesu. Sebab dia yang menopang hidup setiap kita, saudara. Dengan semua yang kita akan jalani di hari-hari yang akan datang ini, yuk sama-sama kita sama-sama memiliki sebuah komitmen. Bahwa kita memiliki sebuah tujuan untuk terus memuliakan akan nama Tuhan. Dalam apapun, mau pekerjaan, mau pelayanan, mau di bagian sisi hidup manapun. Ayo sama-sama kita komitmen bahwa hanya Tuhan itu yang dimuliakan di atas semuanya. Saya pribadi hari-hari ini sedang terus merenungkan. Yang menjadi perenungan saya adalah gini. Kasih Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga, juga atas pelayan di Getsemani ini luar biasa. Tapi kenapa kok saya ini masih sering melakukan sesuatu yang saya tahu itu mendukakan hati Tuhan. Bukan sesuatu yang bagaimana heboh atau apa, enggak. Kadang-kadang saya ini enggak tahu kenapa ya, untuk hal-hal yang sepele, taat aja tuh butuh effort, butuh perjuangan. Dan tidak sedikit kadang-kadang juga slip, saudara. Lewat sesuatu yang saya berkata Tuhan, sebenarnya kalau bicara tentang pribadimu itu sangat luar biasa. Tetapi kenapa kok aku ini ngasih banyak ngalami sesuatu hal yang gak bisa nyenangkan engkau. Sampai satu titik saya tuh sadar penuh, saya bilang begini. Memang bagaimanapun hidup ini ya,
kalau tidak benar-benar semuanya itu terus berpadanan kepada Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang kita tidak dapat membuat Tuhan disukakan, tetapi justru itu menyedihkan hati Tuhan. Dalam hal apapun. Makanya ketika Tuhan berikan akan satu tema buat khotbah malam hari ini tentang tulang punggung ini. Saya bilang begini, ya Tuhan, memang ini hidup ini tidak mungkin lah kalau tidak akan karena Engkau. Semua yang kita jalani dalam hidup ini, kita mesti ngerti bahwa Tuhanlah itu yang menjadi penopang. Tuhan yang menjadi bukan cuma kekuatan, tetapi dia menjadi pribadi yang gak pernah tergantikan dan tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Saya berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian, mari sama-sama kita makin serius dengan Tuhan kita. Kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan kita. Karena semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Kalau kita lihat secara iklim cuaca aja, hari-hari ini juga gak menentu ya. Kadang bisa hujan satu harian. Kadang bisa mendung seharian gak turun hujan. Ya. Kadang bisa panas dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita gak pernah ngerti, saudara. Secara politik pun, kita di Indonesia, kita sedang dibawa ke dalam sebuah situasi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus benar-benar berbalik kepada Tuhan. Ya, karena semuanya serba gak menentu, saudara. Ya kan? Kalau Gubernur Jawa Barat mau bawa siswa-siswi yang nggak taat ke barak militer gitu kan. Ya. Tadi pagi saya terima meme lain, saudara. Katanya ya Kang Deddy ini mau bawa jemaat Tuhan yang mainan HP pada waktu ibadah ke barak militer, saudara. Yang Gubernur Jawa Barat mau bawa anak-anak nakal ke perpustakaan gitu kan. Ya. Yang nanti Menkesnya punya ide yang aneh-aneh gitu kan. Ya, katanya lingkar pinggang enggak boleh berapa gitu kan pakai celana. Sampai beberapa komentar, lah itu bapak kita yang nomor 1 lingkar pinggangnya berapa gitu kan. Ya saya lihat gitu, saya bilang nih gereja Tuhan harusnya tuh sadar loh. Bahwa kita ini sedang ada di masa yang makin tidak menentu. Tapi kenapa semuanya ini diizinkan? Karena Tuhan ingin supaya setiap kita umatnya itu sungguh-sungguh dengan Dia. Menurut saya, saudara, karena kasih Tuhan, di mana Dia rindu menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menopang hidup kita, yang menjadi tulang punggung hidup setiap kita, maka Dia akan izinkan keadaan tidak menjadi baik atas dunia ini. Bukan berarti Dia jahat, tapi karena Dia rindu untuk setiap kita memiliki iman yang teguh di hadapan Dia. Mari tutup Alkitab kita, saudara. Makasih Tuhan.